Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Masyarul muslimin dan muslimat, jamaah salat Idul Fitri yang semoga selalu dalam lindungan dan penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi yang berbahagia ini, hari yang bahagia di Idul Fitri, kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bertakbir Allah Subhanahu wa taala sesuai apa yang diperintahkan oleh Allah, walitukabbirullaha walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Kata Allah Subhanahu wa taala, sempurnakanlah bilangan Ramadan. Alhamdulillah telah kita sempurnakan, diisi dengan berbagai macam jenis ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Walitukabbirullaha ala ma hadakum, dan jangan lupa perbanyak takbir atas taufik yang telah Allah berikan kepada kita, la'allakum tashkurun, sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Masyarul muslimin dan muslimat, jamaah salat Idul Fitri yang berbahagia. Lebaran seringkali dijadikan oleh kaum muslimin sebagai momen untuk menyambung tali silaturahmi antar saudara. Tapi ingat bahawa sesungguhnya orang yang paling berhak untuk kita sambung tali silaturahminya adalah kedua orang tua kita, karena ia bagian daripada bakti seorang anak kepada keduanya. Oleh karena itu, ada seorang sahabat Nabi SAW datang kepada Nabi seraya bertanya, "Ya Rasulullah, man ahaqqun nasi bihusni sahabati?" Wahai Rasulullah, siapa orang yang paling berhak untuk mendapatkan perlakuan baik dariku? Kata Nabi SAW menjawab, ummuk, ibumu. Lalu kemudian sahabat itu bertanya yang kedua kali, kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu. Kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu. Kemudian siapa lagi orang yang paling berhak untuk mendapatkan perlakuan baik dariku ya Rasulullah? Bapakmu. Kalaulah kita bisa berbuat baik kepada sesama teman, kita bisa berbuat baik kepada rekan kerja, kita bisa bermuamalah dengan baik dengan rekan bisnis kita, dengan pepara tetangga kita, maka orang yang paling berhak untuk mendapatkan perlakuan baik kita adalah kedua orang tua kita. Masyarul muslimin, jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di usia kedua orang tua kita sudah sampai pada usia senja, usia di mana mereka sudah tidak bekerja lagi, usia yang mereka mengharapkan belasan kasih dari anak-anaknya, usia di mana mereka hanya bisa terbaring di atas tempat tidurnya. Ini adalah di mana orang tua kita sangat berharap untuk mendapatkan bakti daripada anak-anaknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma
fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Kata Allah Subhanahu wa taala, jika kedua orang tua kalian atau salah satu dari keduanya sudah sampai pada usia kibar, sudah sampai pada usia senja, mereka sudah pensiun, mereka sudah tidak bisa bekerja lagi, mereka hanya mengharapkan untuk biaya hidupnya dari anak-anaknya. Jika kalian mendapatkan usia orang tua kalian sampai pada tahapan itu, kata Allah Subhanahu wa taala, fala taqul lahumā uffin, jangan sekali-kali kalian mengucapkan kalimat di hadapan mereka. Kita tahu, kita sering mendapatkan orang tua, apalagi sudah sampai pada usia senja, apalagi sudah sampai pada usia pikun, apalagi sampai pada usia di mana orang tua tidak bisa membuang kotorannya sendiri. Kadang-kadang ada kejengkelan pada diri kita, kadang-kadang ada penolakan pada diri kita terhadap permintaan-permintaan orang tua yang kadang-kadang tidak masuk akal. Kita sebagai anak, kata Allah Subhanahu wa taala, fala taqul lahumā uffin, jangan kalian katakan sekali-kali kepada kedua orang tua kalian di usia-usia senja tersebut Ketahuilah kalimat ini di dalam bahasa Arab, kata para ulama, kalimat penolakan yang paling ringan, kalimat jengkel, kejengkelan yang paling ringan adalah kalimat dalam bahasa Arab. Kalau kita mungkin ini adalah kalimat yang paling ringan. Ketika kita menolak sesuatu, kita gunakan kalimat ini. Ini adalah kalimat yang paling rendah, yang paling remeh, kejengkelan yang paling remeh. Ini pun kata Allah Subhanahu wa taala, fala taqul, jangan kalian sekali-kali ucapkan kalimat tersebut. Apalagi lebih daripada kalimat itu, wala tanharhuma, apalagi sampai menghardiknya, apalagi sampai teriak di depannya. Ini adalah suatu kedurhakaan kepada keduanya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin dan muslimat, jamaah salat Idul Fitri yang berbahagia. Suatu ketika seorang laki-laki datang dari Yaman menuju Mekah. Sampai di Mekah, dia menggendong ibunya, melakukan ritual ibadah umrah, tawaf, sa'i. Dalam kondisi ibunya dia gendong di atas punggungnya. Setelah selesai ia mengumrahkan ibunya tadi, melewati perjalanan yang begitu jauh, ratusan kilometer. Bahkan kalau kita hitung dari Yaman menuju Mekah, ini 1000 kilometer lebih. Dalam kondisi itu dia menggendong-gendong ibunya. Tidak hanya sekedar mengumrahkan ibunya, tapi perjuangan dia untuk sampai mengumrahkan ibunya ini bukanlah perjuangan yang sepele. Setelah selesai, dia datang kepada sahabat mulia, yaitu Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Dia bertanya, "Ya Ibnu Umar, aturani qad jazaituha?" Bagaimana pendapatmu wahai Ibnu Umar? Apakah pengorbananku ini yang sudah menggendong-gendong ibuku dari Yaman menuju Mekah sampai selesai ibadah ritual umrah saya kerjakan bersama ibuku dalam kondisi aku gendong, apakah seluruh pengorbanan ini dapat membalas jasa ibuku itu? Apakah jasa ibuku saat aku masih di dalam janinnya, kemudian dibesarkan sampai saat ini pengorbananku saat ini, apakah sudah cukup membalasnya? Kata Ibnu Umar mengatakan, la, wallahi la, wala talqatun min talaqatiha, demi Allah kamu belum bisa membalas jasa dari jasa-jasa ibumu, walaupun hanya satu tarikan nafas di saat ibumu melahirkanmu. Satu tarikan nafas. Kita bisa bayangkan di saat ibu kita melahirkan kita, satu kali ngedan itu berapa kali tarikan nafas?
Oleh karena itu jangan kita merasa pengorbanan kebaikan-kebaikan yang sudah kita berikan kepada orang tua kita, lalu kemudian kita menganggap bahwa itu sudah cukup membalas jasa mereka. Wallahi belum. Hanya satu tarikan nafas di saat mereka melahirkan kita, belum dapat membalas jasanya. Ini baru satu jasa yang paling kecil. Belum lagi jasa di mana kita hidup 9 bulan di dalam janin ibu kita. Belum lagi ketika ia membesarkan kita, menyusuinya dan seterusnya. Ini jasa luar biasa. Tidak akan mungkin seorang anak dapat membalas jasa-jasa orang tuanya. Ma'asyiral muslimin dan muslimat, jamaah salat Idul Fitri yang berbahagia. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Oleh karena itu waspadailah kedurhakaan kepada kedua orang tua, karena durhaka sekecil apapun akan mendatangkan kesialan, mendatangkan kesengsaraan, mendatangkan kesulitan hidup di dunia ini, terutama di akhirat. Allah Subhanahu wa taala sampaikan ini melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi mengatakan, "Ma min dzambin ajdar an yu'ajjilallah li sahibihi al-'uqubata fid dunya ma'a ma yuddakhiru lahu fil akhirah min al-baghi wa qati'atir rahimi." Kata Nabi SAW, tidak ada dosa yang pantas Allah segerakan azabnya di dunia ini dan Allah akan jadikan tabungan azabnya buatnya di akhirat, kecuali dua dosa. Yang pertama adalah dosa kezaliman, dan yang kedua adalah dosa memutuskan tali silaturahmi. Dan dosa memutuskan tali silaturahmi yang paling besar adalah durhaka kepada kedua orang tua. Rasul sallallahu alaihi wasallam pun berdoa untuk anak-anak yang durhaka, walaupun kedurhakaannya itu kecil dan ringan kepada kedua orang tuanya. Rasul mengatakan, raghima anfu, summa raghima anfu. Celaka, binasa, sengsaralah seseorang, kata Rasulullah SAW. Sengsara, celaka, binasa. Lalu kemudian para sahabat bertanya ketika itu, "Man ya Rasulullah? Siapa mereka yang sengsara di dunia ini? Siapa mereka yang sengsara di akhirat ya Rasulullah?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man adraka walidayhi." Siapa orang yang menemui kedua orang tuanya indal kibar, falam yadkhulil jannah, tapi dia tidak masuk ke dalam surga. Artinya dia diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbakti kepada orang tuanya, bahkan sampai orang tuanya pada tingkat usia senja masih ia dapati, tapi tidak menyebabkan dia masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Anak yang seperti ini adalah anak yang sial, anak yang sengsara, anak yang akan mendapatkan kebangkrutan yang luar biasa di dunia, terutama di akhirat. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Saya tutup khutbah yang singkat ini dengan satu riwayat yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait satu kisah. Yang kisah ini terjadi pada salah satu umat Bani Israel. Nama daripada orang tersebut tidak asing lagi di telinga kita, yaitu Juraij. Siapa Juraij ini? Juraij ini adalah orang yang soleh luar biasa. Saking solehnya Juraij ini, beliau membuat satu tempat ibadah khusus supaya dia bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Juraij sedang asik beribadah, dia mengasingkan diri di tempat di mana dia mengkhususkan dirinya untuk beribadah. Datanglah ibunya, tergopoh-gopoh datang, seraya berteriak-teriak memanggil, "Ya Juraij, ya Juraij, ya Juraij, wahai Juraij." Ketika
ketika itu Juraij galau dan dia katakan, ya Rabb, salati wa ummi, mana yang lebih aku prioritaskan, panggilan ibuku atau aku melanjutkan salat? Ternyata ketika ibunya datang, ibunya memanggil-manggil, Juraij ini sedang salat, sehingga Juraij bingung, saya harus memenuhi panggilan ibu saya atau saya harus melanjutkan salat? Akhirnya Juraij di hari itu memutuskan, saya lanjutkan salat. Dilanjutkan oleh Juraij, ibunya pun pulang dengan tidak mendapatkan apapun dari harapan yang ia inginkan. Keesokan hari ibunya datang lagi, ya Juraij, sama, Juraij sedang salat. Juraij ini tidak sibuk dengan kantornya, tidak sedang sibuk dengan urusan dunia, tapi dipanggil ibu. Ini solat yang dikerjakan solat sunnah. Lalu kemudian Juraij masih galau, saya harus penuhi panggilan ibu atau lanjutkan solat? Lalu kemudian Juraij memutuskan, saya lanjutkan solat. Pulanglah ibu. Keesokan hari yang ketiga kalinya datang lagi ibu, manggil-manggil Juraij dari luar. Juraij masih bingung. Yang ketiga kalinya terulang lagi, Juraij masih melanjutkan solat. Pulang ibu dengan ketiga kalinya dalam kondisi dongkol, jengkel. Kemudian beliau berdoa, ya Allah, la tumithu hatta yanzur ila wujuhil mumisat. Ya Allah, jangan engkau wafatkan Juraij ini sebelum ia melihat wajah para pelacur-pelacur. Doa itu dikabulkan, sehingga Juraij difitnah, dituduh memperkosa seorang perempuan, sampailah perempuan itu hamil dan melahirkan anak. Juraij kaget, ada apa ini, saya diseret-seret, bahkan tempat ibadah yang digunakan oleh Juraij dihancurkan oleh masyarakat. Ada apa dengan Juraij? Apa kesalahan Juraij? Apa dosa Juraij? Dosa Juraij tidak lain dan tidak bukan adalah kedurhakaan kepada orang tua, yang dia tidak memiliki ilmu mana yang harus dia prioritaskan, panggilan ibunya atau solatnya. Bayangkan saat ini kedurhakaan demi kedurhakaan yang kita lakukan kepada kedua orang tua. Kadang-kadang pesan yang masuk ke handphone kita, kadang-kadang telepon yang masuk, yang manggil adalah kedua orang tua kita. Hanya karena kita saat itu sedang istirahat, kita abaikan dulu panggilan itu. Hanya karena kita sibuk dengan urusan kantor, lalu kemudian kita sisihkan panggilan itu. Padahal kita tahu yang manggil itu orang tua kita. Tidakkah kita ngambil pelajaran dari Juraij? Juraij sedang solat, tapi bisa mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala di dunia. Bagaimana lagi kedurhakaan demi kedurhakaan yang sangat banyak sekali kita lakukan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan anak keturunan kita yang berbakti kepada kita dikala usia kita sudah senja. Semoga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sighara. Li jami'il muslimin
المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أصلح ولاة أمورنا، اللهم أصلح ولاة أمورنا، اللهم وفقهم لما تحب وترضى. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أخير دعوانا الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.